Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina, dosen jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan mata kuliah perpajakan dengan materi PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adapun capaian pembelajaran dari materi tersebut yaitu: pertama, mahasiswa dapat menghitung pajak penghasilan terkait PP 23 tahun 2018. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara pelaporan pajak penghasilan pada PP tersebut. Dasar hukum tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM ini yaitu bisa dilihat pada PP nomor 23 tahun 2018 dan PMK 99/PMK 03/2018 tentang pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2018 tersebut. Sebelum kita membahas perhitungan PP 23 tahun 2018, yuk kita refresh kembali bagaimana sih perhitungan PPh bagi UMKM sebelum PP 23 ini berlaku. Pertama, sebelum Juli 2013, cara perhitungan PPh UMKM wajib pajak orang pribadi yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif persentasi norma perhitungan penghasilan neto atau yang biasa kita sebut NPPN, lalu dikurangi dengan PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif progresif 5% sampai dengan 30%. Kedua, sebelum Juli 2013, bagi wajib pajak badan, caranya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh badan sebesar 25% atau tarif pasal 31E yaitu 12,5% atau diperoleh dari 50% dikalikan dengan 25%. Yang ketiga, sejak berlakunya PP 46 tahun 2013, bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, cara perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 1% yang bersifat final. Nah, sejak Juli 2018, tarif ini diturunkan menjadi 0,5%. Alasan penurunan tarif ini yaitu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia yang kemudian akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tujuan penurunan tarif ini juga tertuang pada peraturan pemerintah tersebut, yaitu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita bahas lebih detail peraturan PP 23 ini. Siapa ya subjek pajaknya? Yang pertama, ada orang pribadi, jangka waktu penggunaan tarif PP ini yaitu 7 tahun. Yang kedua, badan usaha yang berbentuk pertama PT dengan jangka waktu 3 tahun. Dan untuk CV, firma, dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Perbedaan PP 23 dengan PP 46 tahun 2013 atau peraturan sebelumnya yaitu pada peraturan sebelumnya tidak terdapat jangka waktu penggunaan PP tersebut sepanjang peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M. Hal ini terlihat beda ya, untuk penggunaan jangka waktunya di PP 23 itu sudah diatur. Nah, kemudian bagaimana menghitung jangka waktu tersebut? Nah, jangka waktu penggunaan PP 23 tersebut dihitung sejak untuk WP yang lama, tahun pajak PP ini berlaku. Contoh, CVA telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 15 Maret 2016. Maka CVA dikenai pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan PP ini dalam jangka waktu 4 tahun pajak, yaitu sejak berlakunya peraturan pemerintah ini sampai dengan tahun pajak 2021. Artinya, walaupun CVA sudah terdaftar sejak 2016, tapi peraturan ini berlaku sejak Juli 2018, maka penggunaan jangka waktu PP tersebut dihitung dari 2018, 19, 20, dan 2021 atau 4 tahun sejak peraturan ini berlaku. Nah, sedangkan untuk WP baru itu dimulai sejak tahun pajak terdaftar. Nah, kemudian wajib pajak yang tidak dikenai PP ini yaitu wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Yang kedua,
wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Yang ketiga, wajib pajak jenis bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya, Tuan X adalah konsultan pajak, kemudian Tuan Y juga konsultan pajak. Lalu Tuan X dan Tuan Y sama-sama membentuk firma XY dan rekan yang memberikan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu jasa konsultan pajak. Nah, karena jasa yang diberikan firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan X dan Tuan Y sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu jasa konsultan, maka firma tersebut tidak termasuk wajib pajak badan yang berbentuk firma yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian objek pajak pada PP ini yaitu yang pertama penghasilan dari usaha, antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko, kios, warung kelontong, industri pakaian, elektronik, bengkel, dan lain-lain. Yang kedua, peredaran bruto atau omsetnya dalam setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, kemudian jika memiliki cabang, maka omsetnya ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat maupun cabang. Jadi, untuk menentukan peredaran bruto bagi yang memiliki cabang, itu adalah jumlah keseluruhan dari cabang maupun pusat. Nah, contoh penentuan peredaran brutonya dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Pada tahun 2019, Tuan Z memiliki peredaran bruto di pasar A sebesar 1,5 miliar, pasar B sebesar 2 miliar, dan pasar C sebesar 1,5 miliar. Jika ditotal, maka peredaran bruto Tuan Z di pasar A, B, maupun C adalah 5 miliar. Nah, jadi pada tahun 2020, Tuan Z tidak dapat dikenai PPh final karena peredaran bruto usaha Tuan Z dari seluruh cabang adalah 5 miliar atau sudah melebihi 4,8 miliar. Selanjutnya yang bukan objek pajak. Yang pertama adalah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya, dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, MC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penghasilan di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri. Misalnya, sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian, bagaimana pelunasan pajak PP ini? Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara setor sendiri. Yang kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan surat keterangan. Nah, terkait dengan surat keterangan tersebut, PP 23 ini awalnya wajib pajak hanya dapat mengajukan surat keterangan ini dengan mendatangi langsung KPP tempat terdaftar dan melakukan prosedur sesuai dengan PMK nomor 99/PMK03/2018. Nah, namun saat ini proses pengajuan tersebut dapat dilakukan secara online di situs resmi DJP online di menu layanan KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Di sini sistem akan mengecek secara otomatis apakah wajib pajak memenuhi kriteria untuk mendapatkan surat keterangan berdasarkan data NPWP, SPT PPh tahunan pajak terakhir, omset atau peredaran usaha wajib pajak. Jika semua data sudah sah dan terpenuhi, maka WP akan mendapatkan surat keterangan tersebut secara otomatis. Jika sudah memiliki surat keterangan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan fasilitas tarif PPh UMKM sebesar 0,5%. Jadi, jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak atas yang pertama, penjualan barang yang menjadi objek potput PPh pasal 22 non-final, yang kedua, penyerahan jasa yang menjadi objek potput PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 15 non-final,
maka pembayaran dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai dengan PP 23 tahun 2018 atau sebesar 0,5%. Kemudian, tanggal jatuh tempo pelunasan pajak tersebut, yang pertama, jika disetor sendiri oleh wajib pajak, maka tanggal jatuh temponya adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT masa. Jika nihil, maka tidak perlu wajib melaporkan SPT masa. Kemudian, jika dipotong 0,5% oleh pemotong atau pemungut PPh, saat penyotoran paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipotong. SSP bukti potong dan wajib diberikan kepada wajib pajak. Nah, untuk yang dipotong oleh pemotong atau pemungut saat pelaporannya dilaporkan dalam SPT masa pasal 4 ayat 2 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar 80 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar 60 juta rupiah dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pemotong atau pemungut pajak. Sedangkan sisanya sebesar 20 juta diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini, sehingga dapat dihitung PPh yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 sebagai berikut. Pertama, pajak penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah sebesar 0,5% dikali dengan 60 juta sama dengan 300.000. Nah, ini kelihatan bedanya jika si wajib pajak memiliki surat keterangan, maka wajib pajak hanya dipotong sesuai dengan tarif yang berlaku di peraturan pemerintah ini atau sebesar 0,5%. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki surat keterangan, maka wajib pajak tidak berhak untuk dipotong sebesar 0,5%. Nah, untuk pajak penghasilan yang bersifat final yang di-store sendiri, perhitungannya adalah 0,5% dikali dengan 20 juta sama dengan 100.000. Contoh yang kedua, PTX menyerahkan fotokopi surat keterangan, memberikan invoice atas jasa perawatan mesin kepada PTY sebesar 5 juta. Adapun rincian tagihannya yaitu jasa perawatan mesin 3 juta dan penggantian spare part sebesar 2 juta. Maka PTX dipotong PPh final 0,5% dari 3 juta oleh PTY. Nah, atas pembelian spare part yang bukan objek pajak output, maka PPh final sebesar 0,5% dari 2 juta disetor sendiri oleh PTX. Demikian penjelasan dari saya mengenai PP 23 tahun 2018 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pajak kita untuk kita.